Tahukah kalian, seni patung merupakan bentuk seni 3 dimensi buatan manusia yang menampilkan nilai estetika atau keindahan. Patung digolongkan sebagai seni 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dinikmati dari segala arah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, seni patung adalah suatu benda yang sengaja dipahat untuk meniru bentuk manusia dan hewan. Sedangkan menurut Mika Susanto, seni patung merupakan hasil karya 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengurangi bahan atau membuat modelnya terlebih dahulu dengan cetakan atau cor. Berbagai macam bentuk dan ukuran patung bisa ditemui di Indonesia. Jenis dan bahan dasar pembuatan patung juga beragam. Ada yang terbuat dari bahan yang lunak seperti kayu, tanah liat, dan semen, hingga bahan dengan struktur yang keras seperti batu dan logam. Ada beberapa fungsi patung, diantaranya sebagai berikut. Patung religi sebagai sarana beribadah atau bermakna religi. Patung monumen untuk mengenang jasa pahlawan. Patung arsitektur sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Patung dekorasi sebagai penghias bangunan. Dan patung seni hanya dinikmati keindahan bentuknya saja. Jenis patung berdasarkan perwujudannya atau bentuknya. Ada 2 jenis patung berdasarkan bentuk wujudnya. Yang pertama yaitu patung figuratif atau realis representatif. Berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dapat dikatakan patung ini nyata perwujudannya dan tidak hanya abstrak. Contohnya patung pahlawan. Yang kedua yaitu patung non-figuratif atau hanya imajinatif, patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Patung ini wujudnya tidak nyata dan bersifat abstrak seperti patung abstrak geometris. Bahan yang digunakan untuk membuat seni patung sangat beragam, namun secara umum jenis patung dapat dibedakan menjadi 3 bahan, yaitu bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Bahan lunak, material yang digunakan empuk dan mudah dibentuk seperti tanah liat, lilin, clay, hingga kita mudah membentuknya. Yang kedua yaitu bahan sedang, bahan yang tidak lunak dan tidak keras. Misalnya kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu yang tidak terlalu keras lainnya. Yang ketiga, bahan keras. Bahan keras materialnya itu dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu ulin, batu granit. Nah, alat membuat patung dari bahan lunak. Yang pertama cetakan, lalu butsir, dan meja putar. Alat membuat patung dari bahan keras, palu dan pahat, amplas untuk finishing. Teknik-teknik pembuatan patung. Pertama, teknik membutsir. Teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya butsir dan pisau sudip. Bahannya tanah liat atau plastisin. Yang kedua, teknik memahat. Teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat pahat dan palu, bahannya kayu dan batu.
Ketiga, teknik mencetak. Teknik membuat patung menggunakan cetakan, baik cetak tuang maupun cetak tekan. Alatnya cetakan yang diinginkan, bahannya semen, git, fiberglass, atau emas cair. Yang keempat, teknik konstruksi. Teknik membuat patung dengan cara menyusun atau membangun bahan. Dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan menggunakan lem. Alatnya rangka bangunan, bahannya cara membuat plastisin dari tepung. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tepung, air hangat, pewarna, garam, dan minyak sayur. Langkahnya, yang pertama, tuangkan tepung ke dalam wadah bersih. Kita tuangkan sekitar setengah gelas atau 3-4 sendok makan atau sesuai selera ya. Lalu kita tambahkan garam. Kita tambahkan garam sebanyak 2 sendok makan. Campurkan ke dalam wadah. Kita aduk. Tambahkan air hangat. Ini kita gunakan air hangat. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi panas, hangat-hangat kuku gitu ya. Lalu kita aduk menggunakan sendok. Perlahan demi perlahan. Jika dirasa kurang atau terlalu lembek, kita bisa menambahkan air. Nah, inilah fungsinya air itu kita tambahkan sedikit demi sedikit untuk mengetahui kekentalan dari tepung tersebut. Jadi ini terlalu lembek ya, kita tambahkan tepung. Pokoknya kita kira-kira, kalau dirasa ini terlalu keras, boleh tambahkan air. Kalau terlalu lembek, tambahkan lagi tepungnya. Nah, kita remas-remas untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Lalu setelah seperti ini, kita tambahkan pewarna. Sebelum kita tambahkan pewarna, kalau kalian ingin mendapatkan warna lebih dari 1, kita pisahkan dulu. Mau dijadikan 2 atau 3, tuh kita pisahkan dulu. Kita bagi menjadi 3 untuk mendapatkan 3 warna yang berbeda. Lalu kita tambahkan langsung ke tepungnya ya, diremas-remas, dipijat-pijat agar warnanya tercampur rata. Nah, sudah seperti ini, kita tambahkan minyak sayur. Fungsi minyak sayur di sini agar tepung yang akan kita gunakan tidak cepat keras, tidak cepat mengeras. Jadi akan mendapatkan tekstur yang lebih lembut lagi. Nah, kita remas-remas sehingga semua bahan tercampur dengan baik. Sudah seperti ini, kita bisa gunakan.